Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran semuanya, mari kita sama-sama bahas hukum tajwid yang ada di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama ada alif lam mim. Ini sebagian ada yang mengatakan hukumnya adalah ini termasuk huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca terputus-putus. Yang pertama alif, ini bacanya pendek ya. Alif, alif, ujungnya seperti huruf F, F bukan huruf P. F, alif. Bukan juga dipanjangkan alif atau alif, tapi alif pendek. Kemudian lam, ini panjang 6 harokat. Dipanjangkan dulu la, belum rapat bibirnya. La terbuka, lam baru tertutup kalau sudah memanjangkan selama 6 harokat. Alif lam. Lah, di sini ada mim sukun. Bertemu mim, ini dibaca dengung selama 2 harokat. Alif lam mim. Mim juga sama, dibaca panjang 6 harokat. Mi ya, mi selama 6 harokat. Kemudian terakhirnya adalah mim sukun, mim, baru rapat bibirnya. Tidak rapat dari awal, tetapi mi panjang dulu selama 6 harokat panjangnya, kemudian baru bibir rapat ataupun nutup. Saya ulangi, alif lam mim. Ulangi, alif lam mim. Jangan sampai salah ya. Ingat-ingat bacanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Za panjang 2 harokat, ada fathah bertemu alif kecil. Alif kecil ini adalah pengganti alif. Za panjang 2 harokat. Za panjang 2 harokat, ukurannya adalah seperti tangan kita menggenggam kemudian melepaskannya. Za, atau seperti kita membaca huruf huruf yang pendek, dua huruf yang pendek, seperti kita membaca 2 huruf yang pendek. Misalnya contohnya za, 2 harokat segitu. Kalau kita praktekkan ini za segitu. Dzalikal kitabu. Al-kitab ini ada kepala shad di atas alif. Ini hamzah wasal namanya. Hamzah wasal kalau di tengah bacaan ini tidak dibaca al, tapi dzalikal, bukan dzalika al kitabu, tetapi langsung ke lam sukunnya. Dzalikal kitabu, hukum bacaannya
ini masuknya idhar qamariyah, dibaca idhar. Jelas. Mananya yang dibaca jelas? Lam sukunnya. Dzalikal kitabu. Al-kitabu ta ini sama seperti dza, yaitu panjang 2 harokat. La raiba fih. La panjang 2 harokat namanya mad tabi'i. Jadi ini tabi'i ya. Dza tabi'i, ta tabi'i, la juga sama mad tabi'i. Kemudian la raiba fih. La rai ini lin. Fathah bertemu ya sukun, ini namanya lin. Lin itu dibaca lentur, bukan cepat ataupun seperti ini. La roi, bukan, juga bukan la roi, bukan juga, tetapi kita membacanya seperti ini. La raiba fih, la raiba fih, fih ini dibaca panjang, boleh 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Ini dihukumi namanya bacaan mad arid lis sukun. Ini haknya itu dibaca sukun. Kemudian kita lihat di atas ini ada tanda titik 3. Titik 3-nya ada 2. Ini kita pilih salah satu berhentinya. Boleh yang awal, yang pertama, atau yang kedua. Misal contoh yang awal seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau berhenti yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Jadi la raib kalau berhenti di sini maka hukumnya namanya mad arid lis sukun. La raib. Berhenti di sini juga sama. La raiba fih. Hukumnya namanya mad arid lis sukun. Hudal lil muttaqin. Hudal lil ada tanwin fathah bertemu lam. Ini dihukumi idgham bila gunnah. Masuk ke huruf berikutnya tidak disertai dengung. Langsung hudalil, tidak seperti ini hudalil, tetapi hudalil muttaqin, lil muttaqin, lil. Nah ini lam sukunnya tidak dipantulkan ya, tidak seperti ini lil muttaqin, qin mad arid lis sukun. Kemudian alladzi ini hamzah wasal di awal bacaan. Ya, ini kan di awal bacaan ya. Di awal bacaan ataupun di awal ayat hamzah wasalnya dibaca fathah. Selain alladzi ini ada juga allati. Ya, alladzi. Kemudian semua lafaz yang berawalan al ini hamzah wasalnya dibaca fathah. Alladzina, jadi bukan ulladzi, ini bukan dhammah. Ini apa namanya? Kepala shad. Hamzah wasal ini di atasnya ini adalah kepala shad. Kepala shad ini diambil dari kata silah yang artinya menyambung. Jadi di awal bacanya alladzina. Tapi kalau semisal di wasal ayat 2 dan 3, misal hudal lil muttaqina alladzina. Jadi lil muttaqina alladzina, bukan lil muttaqina alladzina. Ya,
langsung ke lamnya. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Alladzina, ini mad tabi'i panjang 2 harokat. Ya, ada kasrah bertemu ya sukun. Ya sukun pada mushaf Madinah sukunnya tidak dimunculkan. Alladzina yu'minuna nu juga sama mad tabi'i, dhammah bertemu wawu sukunnya pada mushaf Madinah tidak dimunculkan tapi dibaca panjang 2 harokat. Bil ghaibi, bil ini ada idhar qamariyah, ghaib ini ada lin, wa yuqimunas shalah, wa yuqi mad tabi'i, mu mad tabi'i, wa yuqimunas shalah. Nah ini ada hamzah wasal juga dan ini dihukumi idgham syamsiyah. Wa yuqimunas shalah, lah ini kalau berhenti di sini maka dihukumi mad arid lisukun, taknya ini dibaca sukun. Tapi kalau taknya tidak dibaca sukun, lanya ini dihukumi mad tabi'i. Wa yuqimunas salata wa mimma ada mim bertasydid namanya gunnah. Karena bertasydid lebih lengkapnya adalah gunnah musyaddadah. Wa mim dibaca dengung 2 harokat. Ma-nya ini dibaca 2 harokat mad tabi'i. Wa mimma razaqnahum, razaqna. Ini ada qaf sukun ini dipantulkan. Razaqo. Lah mantulnya itu tebal. Razaqo, razaqo. Nah, mantulnya tebal. Nah, ini mad tabi'i, hum mim sukun bertemu ya. Ini dihukumi idhar syafawi. Jadi razaqnahum yung tidak didengungkan razaqnahum yung, tapi mim sukunnya cukup dijelaskan saja, tetapi masih ngalir sedikit suaranya, tidak dipantulkan. Tidak seperti ini. Razaqnahum, hum tidak dipantulkan tetapi sedikit ngalir. Razaqnahum yunfiqun ini ikhfa, nun sukun bertemu fa. Jadi mushaf Madinah ini seringnya sukun-sukun itu tidak ditulis ya. Ini yang sebagian ya, yang ikhfa. Ini dilihat ikhfa'nya sukunnya tidak muncul. Kalau idhar tuh sukunnya muncul nih. Idhar sukunnya muncul. Yang dibaca idhar sukunnya muncul. Yunfiqun qun ini mad arid lis sukun. Kemudian ayat keempat walladzina, nah ya kan? Jadi kalau semisal alladzi ini di tengah jatuhnya walladzi, bukan wa alladzi tapi walladzina. Dzi ini mad tabi'i 2 harakat. Yu'minu ini saya mau garis bawahi yang hamzah sukun. Hati-hati jangan sampai seperti ain yu' tapi hamzah yu. Yu'minuna. Kemudian yu'minunu 2 harakat. Bima yu'minuna, bima ini mad jaiz munfasil. Kenapa? Ini ada mad. Ini mad kan berarti ini fathah bertemu alif nih. Bertemu hamzah di lain kata. Hamzahnya itu miliknya unzila, bukan miliknya bima. Oleh karena itu ini ada mad bertemu hamzah di lain kalimat ya, di lain kalimat namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? Panjangnya pakai yang 4 harokat. Walaupun ada pendapat yang lain 5 harokat ataupun 2 harokat. Kalau saya yang praktikan itu panjangnya pakai yang 4 harokat. Unzila ini ada nun sukun bertemu zai, ini ikhfa ya.
panjangnya 2 harokat nun sukun ini. Jadi sukunnya tidak muncul. Ilaika ini lin ya. Lin dibaca lentur, ilaika bukan ilaika, bukan juga ilaika, tapi ilaika. Wa ma unzila sama mad jaiz munfasil ya sudah dijelaskan. Unzila ini ikhfa, min qablika juga ikhfa, nun sukun bertemu qaf ini ikhfa. Ini dibaca ikhfa-nya tebal karena bertemu huruf tebal yaitu qaf. Min qablika ba sukun ini dibaca memantul qalqalah sughra. Min qablika bukan ba-nya tidak tebal qab tapi qab. Nah, jadi ba-nya tipis, mantul dan tipis. Min qablika wabil akhirati wabil ini ilhar qamariyah, wabil akhirati ini dibaca 2 harokat. Ini coba dilihat ya, hamzahnya itu letaknya di tengah-tengah. Lah ini alifnya, jadi dibaca panjang, wabil akhirati ini dibaca panjang 2 harokat. Kalau panjang 2 harokat pada hamzah ini dihukumi namanya mad badal. Ya, mad badal. Wabil akhirati. Hum yuqinun, hum ini idhar syafawi, mim sukun bertemu ya, tidak dibaca dengung tetapi dibaca jelas dan hindari suara yang memantul. Hum yuqinun, yu mad tabi'i, qinunun mad arid lisukun. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Terakhir yaitu ayat kelima. Ayat kelima, ulaika lah. Wawu ini di atasnya ada sifar ataupun bulat kecil ya. Ini wawunya tidak dibaca, dianggap tidak ada, tidak ula, tapi ulaika. Jadi wawunya tidak dibaca. La ini dibaca panjang 4 harokat, baik yang ini namanya mad wajib mutasil karena bertemu hamzahnya ini dalam satu kata, satu kalimat, satu arti. Ulaika panjangnya 4 harokat. Kalau yang saya praktekkan antara mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil itu panjangnya disamakan. Ulaika yaitu panjangnya 4 harokat. Kemudian ala mad tabi'i la hudam mir rabbihim. Hudam tanwin bertemu mim. Namanya idgham bi gunnah. Tanwinnya bertemu mim masuk ke mim dengan gunnah. Ala hudam yang lama ya, panjang 2 harokat. Ala hudam mir rabbihim. Mir rabbihim nun bertemu ra. Ini dihukumi idgham bila gunnah, masuk ke ra tanpa dengung. Nunnya itu dianggap tidak ada, tidak dibaca langsung ke ra. Mir rabbihim wa ula sama tadi sudah dijelaskan ya, sama ulaika tidak dibaca wawunya karena ada tanda bulat kecil. La panjangnya 4 harokat. Kemudian tadi hukumnya namanya mad wajib mutasil. Kemudian humul muflihun, humul ini idhar qamariyah, ini ada hamzah wasal nggih. Humul muflihun, hun mad arid lisukun. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama tentang hukum tajwid yang ada di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang hukum tajwid. Jadi harapannya ketika kita sudah paham hukum-hukum tajwid, kita membaca Al-Quran itu dengan mudah tanpa merasa kesusahan. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang memudahkan sebetulnya,
memudahkan kita membaca Al-Quran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh di share ke teman-teman yang belum paham tentang hukum tajwid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.